Halo, di video ini kami akan memberikan psikoedukasi kepada teman-teman semua. Nah, sebelum kita mulai, berikut adalah nama anggota-anggota dari kelompok kami. Berikutnya, kita akan membahas consciousness atau kesadaran. Kesadaran adalah kesiagaan atau awareness seseorang terhadap peristiwa di lingkungannya serta peristiwa kognitif seperti memori, pikiran, perasaan, dan sensasi fisik. Perspektif kesadaran. Yang pertama adalah perspektif fisiologis, yaitu persepsi terhadap stimulus tergantung pada kuat lemahnya stimulus tersebut dan juga persepsi dari stimulus sebelumnya. Yang kedua adalah perspektif elementaristik, yaitu kesadaran dipengaruhi sensasi yang diterima yang kemudian menjadi persepsi. Yang ketiga adalah perspektif fungsionalisme, yaitu kesadaran akan fokus pada informasi yang bertujuan untuk mencapai tujuan atau adaptasi. Yang keempat adalah perspektif holistik, yaitu kesadaran adalah bagaimana pikiran kita mengorganisir berbagai stimulus yang kemudian menjadi persepsi. Yang kelima, perspektif eksistensialis, yaitu adalah selalu ada dinamika atau hubungan antara individu dan lingkungan yang kemudian menentukan kesadarannya sebagai individu. Dan yang terakhir adalah perspektif transpersonal, yaitu kesadaran individu terhadap hubungannya dengan kesadaran dan ketidaksadarannya sebagai individu dengan lingkungan utamanya spiritualitas. Berikut adalah contoh dari perspektif holistik. Berikutnya kita akan membahas mengenai sensasi dan persepsi. Sensasi adalah proses manusia dalam menerima informasi sensoris melalui penginderaan dan menerjemahkan informasi tersebut menjadi sinyal neural yang bermakna. Karakteristik dari sensasi. Yang pertama adalah modality, yaitu penglihatan, pendengaran, peraba, perasa, dan penciuman. Lalu yang kedua ada spatiality, yaitu high-low, up-down. Lalu yang ketiga ada time-space, seperti fast-slow, young-old, before dan after. Dan yang keempat ada structured, context, dan organization. Berikutnya adalah persepsi. Persepsi merupakan proses menerjemahkan sensasi dan membuat suatu informasi menjadi lebih bermakna. Teori terkait dari persepsi adalah future detection theory, yaitu bottom-up processing, dan from perception, yaitu top-down processing. Prinsip Gestalt dalam pembentukan persepsi. Figur yang dapat dibalik dan kumpulan persepsi menunjukkan bahwa stimulus visual yang sama dapat menghasilkan persepsi yang sangat berbeda. Contohnya adalah similarity, proximity, continuity, closure, dan figure ground. Faktor psikologis yang memengaruhi persepsi adalah yang pertama emosi, karena sebagian energi dan perhatiannya menjadi figure adalah emosinya tersebut. Lalu yang kedua adalah impresi, stimulus yang menonjol akan mempengaruhi persepsi, dan yang ketiga adalah konteks di mana stimulus tersebut dihasilkan. Berikut adalah gambar di mana proses sensasi dirubah menjadi persepsi. Jadi yang pertama, organ sensorik menyerap energi dari rangsangan fisik di lingkungan, lalu reseptor sensorik mendeteksi energi rangsangan dan mengubahnya menjadi impuls saraf yang dikirim ke otak. Lalu, pada persepsi, otak mengatur masukan ini dan menerjemahkannya menjadi sesuatu yang bermakna. Selanjutnya, mengenai atensi dan memori. Kedua materi ini saling berkaitan satu sama lain nih. Nggak kalah menarik dengan bab lainnya, materi ini sangat implementatif, terutama buat kita sebagai seorang pelajar. Di sini, kita bisa mengetahui banyak informasi menarik yang berhubungan dekat dengan diri kita sendiri, mulai dari proses atensi, jenis atensi, teorinya, mengenai memori, jenis memori, pembentukan memori, penyebab lupa, dan lain sebagainya. Nah, yang paling memikat di sini, kita bakal belajar bagaimana meningkatkan memori kita, seperti penggunaan metode mnemonik, proses rehearsing and ready flow, dan berbagai macam tipe menarik lainnya yang pastinya berbasis pada hasil penelitian yang telah teruji teman-teman. Menarik bukan? Nah, selanjutnya ada materi yang gak kalah menarik nih teman-teman, yaitu mengenai bahasa. Di perkuliahan psikologi, kita bakal belajar lebih jauh mengenai bahasa ini, mulai dari struktur, proses akuisisi, pemahaman, produksi, hingga sampai bagaimana cara kita menggunakan bahasa ini. Salah satu contoh studi kasus yang menarik mengenai topik ini adalah pola didik anak bilingual. Berdasarkan penelitian terbaru, anak bilingual memiliki berbagai macam kelebihan, mulai dari peningkatan memori,
penurunan risiko demensia, peningkatan kemampuan kognitif, dan lain sebagainya. Tetapi teman-teman tahu tidak, jika proses pembelajaran bahasa yang tidak tepat, justru dapat memberikan kerugian bagi anak bilingual. Mulai dari minimnya penguasaan bahasa, hingga hilangnya kepercayaan diri anak tersebut untuk berbicara dan menggunakan bahasa tersebut. Hal itu umumnya disebabkan oleh pembelajaran dua bahasa atau lebih di usia anak yang terlalu dini. Kemudian pertanyaannya, kapan sih sebenarnya seorang anak dapat mulai diajari bahasa yang kedua? Jawabannya yaitu setelah anak telah menguasai bahasa ibu. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi problem penguasaan anak berupa dominasi, atrisi bahasa, dan interference. Jadi tidak ada usia tertentu bagi anak kapan sih sebenarnya dapat diajari bahasa kedua. Intelijensi atau kecerdasan. Apa sih definisi intelijensi itu? Intelijensi berasal dari kata Latin intelligere, yang berarti memahami. The Principle of Psychology oleh Herbert Spencer 1855 memandang intelijensi sebagai suatu karakteristik biologis yang berkembang melalui adaptasi organisme dengan lingkungannya. Stimuli kecerdasan. Menurut Sandrock 2007, beberapa aspek lingkungan mempengaruhi kecerdasan. Yang pertama adalah cara orang tua berkomunikasi dengan anak. Semakin sering orang tua berkomunikasi dengan anak dalam 3 tahun pertama, semakin tinggi skor IQ anak. Yang kedua adalah dukungan dari orang tua. Yang ketiga, lingkungan keluarga tinggal. Dan yang keempat adalah kualitas sekolah. Di sini akan membahas salah satu teori dari intelijensi, yaitu Multiple Intelligence Theory. Howard Gardner mengatakan, teori kecerdasan majemuk menyatakan bahwa seseorang tidak dilahirkan dengan semua kecerdasan yang mungkin akan mereka miliki. Jenis-jenis kecerdasan menurut Multiple Intelligence Theory adalah logika, spasial, naturalis, linguistik, musikal, interpersonal, kinestetik tubuh, dan intrapersonal. Problem solving. Problem solving adalah suatu pemecahan masalah yang memanfaatkan proses kognitif untuk mencapai suatu tujuan. Untuk memecahkan masalah, pemikiran seseorang melibatkan tingkat kesadaran pikiran mereka. Faktor that affect problem solving. Rule application. Semakin mudah aturan diterapkan untuk masalah, maka semakin cepat dan mudah akan diselesaikan. Masalah juga akan diselesaikan dengan lebih mudah ketika aturan untuk menyelesaikannya lebih jelas dan cepat diambil. Approaches to decision making. Utility theory. Ketika membuat keputusan, kami mencoba menilai-nilai hasil atau memaksimalkan utilitas. Loss aversion. Saat membuat keputusan, kita cenderung lebih fokus pada apa yang bisa kita kehilangan daripada apa yang bisa kita dapatkan. Sunk cost effect. Sumber daya tambahan digunakan untuk lebih jauh mendukung komitmen sebelumnya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang materi motivasi. Motivasi adalah suatu keadaan yang mendorong seseorang untuk berperilaku dalam rangka mencapai tujuan. Di materi ini, kita akan mempelajari 6 teori motivasi. Teori yang pertama adalah teori insting atau naluri. Teori ini berkata bahwa semua pikiran dan perilaku kita merupakan hasil dari naluri yang diwariskan. Yang kedua adalah drive reduction theory, atau dorongan berperilaku untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Teori ini memiliki 2 drive. Yang pertama adalah primary drive atau biological needs, dan secondary drive atau drive yang bukan tentang biological needs. Berdasarkan teori ini, organisme berusaha mengurangi dorongan tersebut dengan berbuat sesuatu untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Teori yang ketiga adalah arousal theory. Teori ini berkata bahwa seseorang akan mencoba mempertahankan stimulasi dan aktivitas pada level tertentu dan meningkatkan atau menurunkannya jika diperlukan. Teori yang keempat adalah incentive theory. Motivasi muncul karena adanya stimulus eksternal. Stimulus eksternal yang digunakan sebagai reward langsung dan sebagai energi dari perilaku. Teori yang kelima adalah cognitive theory. Teori ini fokus pada peran pikiran, harapan, dan pengertian individu tentang lingkungan. Pada teori ini muncul yang namanya expectancy value theory, atau individu dimotivasi oleh harapan di mana perilaku individu akan dikaitkan dengan tujuan dan pengertian tentang pentingnya tujuan tersebut.
Teori yang keenam adalah Maslow hierarki. Maslow menyusun hierarki kebutuhan, mulai dari kebutuhan biologis dasar sampai motif psikologis yang lebih kompleks. Di sini, individu berusaha untuk memenuhi kebutuhan tersebut sehingga muncul motivasi. Yang terakhir, kita akan sedikit membahas tentang materi emosi. Emosi adalah setiap kegiatan atau pergolakan pikiran, perasaan dan nafsu, dan juga setiap keadaan biologis dan psikologis serta serangkaian kecenderungan untuk bertindak. Emosi meliputi pengalaman sadar yang subjektif dibarengi dengan reaksi tubuh dan ekspresi nyata. Di sini ada beberapa perbedaan. Yang pertama adalah perbedaan afeksi dengan emosi. Untuk setting kegunaan, afeksi digunakan untuk bahasan klinis atau medis, sedangkan emosi digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Yang kedua, perbedaan mood dengan emosi. Mood itu tidak sadar, emosi itu sadar, dan mood itu tidak jelas alasannya, sedangkan emosi itu jelas alasannya. Yang ketiga adalah perbedaan temperamen dengan emosi. Temperamen adalah emosi yang bersifat bawaan, cenderung negatif, menepat sepanjang waktu dan situasi, berpolokan dalam neuropsychological, dan bersifat menurun, berkenaan dengan personality traits. Contohnya, agresivitas masa kanak-kanak akan menetap sampai dewasa. Teori di emosi ada dua. Yang pertama adalah perspektif biologis yang merupakan suatu reaksi fisik yang melibatkan bagian spesial dari sistem saraf. Dan yang kedua adalah perspektif kognitif. Emosi dipandang sebagai perasaan subjektif dan melibatkan aspek kognitif yang mempengaruhi emosi. Ada beberapa fungsi dari emosi. Yang pertama adalah bagian dari sisi kemanusiaan manusia. Kemampuan merasakan emosi membuat manusia menjadi unik. Yang kedua, membuat hidup lebih berharga, seperti belajar berbagai rasa, pengalaman berharga, dan jadi lebih berhati-hati dalam menjalani hari. Yang ketiga, membuat manusia berespons secara fleksibel pada lingkungannya. Dan yang keempat, memandu interpersonal relationship.